السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada maghrib hari ini atau malam ini kita harus terus mengingat nikmat Allah yang besar yang Allah anugerahkan pada kita semua. Allah beri taufik dan izin untuk kita untuk bisa duduk di majlis yang mulia ini, majlis ilm, yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kasih pahala kepada kita semua dengan pahala yang besar. Dan Allah angkat derajat kita semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan kita juga berharap dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita dari penyimpangan dan kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua, matikan kita semua di atas iman, di atas Islam, dan di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwah yang Allah muliakan, kita terus baca kitab ini, kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran, berisi tentang kisah-kisah para nabi selain dari ulul azm yang ditulis oleh salah satu dari murid Syekh Albani rahimahullahu taala, yakni Abu Islam Saleh bin Thaha Abdul Wahid. Kita masih berbicara dan membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kalau Anda baca di buku ini sangat panjang sekali. Ya, sangat panjang. Fawaidnya juga sangat panjang. Jadi kita akan baca pelan-pelan karena penuh dengan faedah, penuh dengan fadl. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari banyak hal. Bahkan dari dakwah beliau. Nabi Yusuf walaupun di penjara tetap berdakwah. Dan dakwahnya dakwah apa? Dakwah tauhid. Dakwah tauhid agar manusia mentauhidkan Allah. Ya sahibai sijn, arbabun mutafarriqun khairun amillah al-wahid al-qahar. Wahai sahibai as-sijn, apakah Tuhan-Tuhan itu, sesembahan-sesembahan itu yang bermacam-macam, apakah lebih baik atau Allah
Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahar. Setiap nabi dan rasul, ikhwah yang Allah muliakan, dakwahnya luar biasa, dakwah tauhid. Karena ini yang paling penting. Dan Nabi Muhammad SAW juga diutus kepada umat manusia semuanya agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan Nabi SAW mengutus para sahabat, di antaranya Mu'adz bin Jabal ke Yaman, juga dakwahnya dakwah apa? Tauhid. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka pertama kali yang kau dakwahkan untuk mereka adalah apa? Ila ayyuwahidullaha, agar mereka mentauhidkan Allah. Atau agar mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini di antara pelajaran yang menarik yang kita bisa ambil dan kita pegang. Kita isi hati kita dengan tauhid dan kita berharap Allah matikan dan wafatkan kita semua di atas tauhid la ilaha illallah. Dan Allah berikan kekuatan untuk istiqamah berada di atas jalan yang hak. Ini yang kita harapkan dan kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan ya seperti yang Anda sampaikan, kita pelan-pelan saja. Kalau bahasa Sunda apa namanya? Ngareuyeeh gitu ya. Betul enggak saya ngomongnya? Ini orang Sunda ada banyak di sini. Ya. Baik, pelan-pelan. Kalau bahasa Cirebon alon-alon asal kelakon. Ya. Terus belajar. Tugas kita ibadah dan di antara ibadah yang besar adalah thalabul ilm. Menuntut ilmu syar'i. Dan tidak boleh malas-malasan. Kalau malas-malasan itu awal daripada kehancuran. Karena syaitan itu menyeret manusia pelan-pelan. Tapi ikhwan yang Allah muliakan, kita buka halaman 341. Yang punya kitabnya di halaman 341, ya. Ada idad, ad-durus wal idad wal ibar. Durus ini pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, ibrah yang bisa kita ambil dari minhah ini. Minhah ini adalah anugerah yang Allah anugerahkan kepada Nabi Yusuf alaihi assalam. Ya. Minhah di mana Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara dan didudukkan dengan kedudukan yang tinggi di sisi raja. Ini keluar dari penjara ini sebuah minhah, anugerah yang sudah lama bertahun-tahun tanpa kejelasan, tanpa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara. Bersabar Nabi Yusuf. Kemudian keluar. Nah, pelajarannya di sini disebutkan ada dua pelajaran yang penting. Yang pertama, awalan khuturatun nafsi ala sahibiha. Khuturatun nafsi ala sahibiha. Bahayanya nafsu atas orang, atas yang memiliki nafsu tersebut. Kita semua manusia punya nafsu, ikhwan. Dan nafsu ini bahaya. Kalau kita nggak ngerti nafsu dan sifat nafsu. Dan nafsu itu di dalam Al-Quran ada tiga jenis Allah sebutkan. Ya, al-anfusu thalathah. Nafsu itu ada tiga. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah. Ini tingkatan yang paling tinggi. An-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang.
Dan an-nafsul mutmainnah ini, nafsul mutmainnah Allah sebutkan di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, al-mutmainnah, yakni jiwa yang taat kepada Allah, yang senang dengan amal-amal soleh di atas keimanan, ya. Dan dia menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, ya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Jadi jiwa yang tenang akan memasukkan sahibnya ke surga. Wadkhuli jannati. Nafsu yang kedua yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah nafsu yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah. Dan ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 2. Allah Ta'ala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah, kata Allah, demi jiwa, demi nafs lawwamah. Lawwamah ini kalau kita lihat keterangannya dari para ulama, ada beberapa definisi, ya, yang berbeda-beda, tetapi kembalinya bahwa nafsul lawwamah ini itu nafas yang ada campuran, mengajak kebaikan, kadang mengajak keburukan, kadang baik, kadang taat, kadang berbuat maksiat, dan dia mencela diri, ya. Kenapa gini, kenapa gitu, kenapa maksiat dan seterusnya. Lawamah. Ini nafsu apa namanya? Nafsu al-lawamah. Kemudian ada nafsu yang disebut di Al-Quran surat Yusuf di ayat yang ke-53, dan ini perkataannya Imra'atul Aziz, adalah nafsu ammarah bis-su. Nafsu yang memerintahkan perbuatan buruk, selalu mengajak jelek, mengajak maksiat, mengajak buruk. Ini namanya nafsu lawamah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku dari kejelekan, dari tuduhan, dari hal yang enggak bagus. Kemudian dia mengatakan innan nafsa la'ammaratun bis-su. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan perbuatan buruk. Ini namanya nafs ammarah bis-su, yang selalu mengajak berbuat jelek buruk. Namanya nafsu ammarah bis-su. Kalau jiwa dibiarkan begitu saja, jiwa ini inginnya berbuat buruk. Ya, mau ngaji atau enggak ngaji, senangnya enggak ngaji. Ya kan? Mau tidur pada subuh atau mau ngaji, tidur. Ya kan? Mau bermalas-malasan. Memerintahkan berbuat buruk. Memerintahkan berbuat maksiat. Ini namanya la'ammarah bis-su. Ya. Innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Inna rabbi ghafurur rahim. Hadhihi an-nafsul ammarah bis-su syarrun wa wabalun ala sahibiha. Nafas yang memerintahkan berbuat buruk ini merupakan keburukan dan kecelakaan bagi orangnya. Walidzalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz. Yata'awwadz ini meminta perlindungan kepada Allah dari jiwa ini, dari jenis jiwa ini. Fi kulli khutbatin min khutabihi, dari setiap khutbah beliau. Fayaqul, Nabi berkata, wa na'udzubillahi min syururi
anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung pada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami, nafsu-nafsu kami. Ini adalah nafsu apa? Ammarah bisu. Nah, ini kita sering mendengar ya dalam muqaddimah dalam khutbatul hajah yang disampaikan oleh ulama, yang disampaikan oleh asatidzah sebelum kajian, sebelum muhadarah, sebelum khutbah. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doanya apa? Dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Al-Hakim, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggalkan aku, serahkan urusanku kepada diriku, kepada nafsuku. Tarfata ain, walaupun sekejap mata. Nah, ini doa yang sangat bagus. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li nafsi kullaha wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menyerahkan urusan kita ini kepada diri kita. Kalau kita misal ditinggalkan sama Allah, kita tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. Ini doa yang dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita ikuti, ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang ma'ruf, yang dikenal, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Ini doa Nabi SAW, subhanallah. Ya, kita pun semoga bisa menjaga doa ini dan mengamalkan doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Sucikanlah jiwaku, dan kau sebaik-baik pensuci jiwa. Anta waliyuha, engkau penjaganya. Wa maulaha, dan pelindungnya. Anta waliyuha wa maulaha. Nah, ini di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma ati nafsi taqwaha. Nah, ini pelajaran ikhwan yang Allah muliakan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf, di mana istri Al-Aziz, Imra'atul Aziz, tergoda untuk melakukan perbuatan yang jelek. Juga para wanita tergoda. Karena apa? Jiwanya menggerakkan untuk melakukan dosa. Menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Dan para wanita juga seperti itu. Ya, tidak tanggung-tanggung selain menggoda ketika ketahuan menuduh Nabi Yusuf dengan tuduhan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ya. Apa balasan bagi orang yang ingin melakukan keburukan kepada keluargamu? Ini fitnah juga. Pertama, dia yang menggoda Nabi Yusuf. Setelah ketahuan, dia mengatakan demikian. Plus setelah itu Nabi Yusuf ketika enggak mau menuruti ajakannya, dipenjarakan. Ini gara-gara apa, ikhwan? An-nafs al-ammarah bisu. Makanya faedahnya adalah khuturatun nafs ala sahibiha. Nafas itu bahaya. Oleh karena itu kita harus mengenal jiwa ini. Jiwa kita ini, ikhwan yang Allah muliakan, kalau kita biarkan, kita akan berada dalam ammarah bisu. Ya, kalau kita biarkan pada subuh tidur maning, turu maning udah. Enggak mau ngaji, enggak mau baca, enggak mau aktivitas. Ya. Dan nanti nyesel. Kalau kita enggak paksa untuk ngaji, enggak mau ngaji jiwa kita ini. Kalau kita enggak paksa baca Quran, enggak mau baca Quran jiwa kita ini. Nafas kita ini. Kita harus paham tentang jiwa ini. Ya. Kalau enggak diajak kebaikan, mengajaknya keburukan.
Iya. Dan ini disebutkan, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Inginnya ngelihat yang haram, kalau enggak kita tundukkan pandangan kita. Ya. Inginnya bermaksiat, kalau tidak kita tahan dan harus dipaksa untuk ditahan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. Kalau misalkan kita tidak paksa untuk datang ke masjid untuk sholat subuh, turu, tidur, ya, di rumah, aduh enak, adem, ya, semakin subuh, semakin asik kayaknya tidur nih, semakin lelap kayak tidurnya, kan seperti itu jiwa, ya, jiwa lebih baik, lebih mendorong orang lebih senang main gaple daripada baca Quran. Ayo bareng-bareng main gaple, ya, plus judi lagi. Itu lebih enak nonton daripada ngaji, begitu. Lebih enak santai-santai daripada ngapalin Quran, ngapalin juz amma. Itu innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, kita harus paksa, akhi. Jiwa itu, kata ulama, seperti anak kecil yang dibawa sama ibunya. Kalau tidak disapi, dipaksa sama ibunya untuk disapi, sehingga akhirnya anak itu. Begitu juga jiwa kita, akhi. Kalau enggak dipaksa, kalau enggak kita atur, maunya apa jiwa kita? Maunya bersantai-santai, leha-leha, maksiat, dan seterusnya. Itu jiwa. Innan nafsa la ammaratun bisu. Lihat, khuturatun nafs ala sahibiha. Itu disebutkan. Dan Allah mengiyakan. Jadi khuturah an-nafs ala sahibiha. Ini faedah yang pertama, ini faedah besar sekali ini. Ya. Yang kedua, man taba taballahu alaihi wa ghafara lahu. Ini faedah yang kedua. Orang yang bertobat, Allah terima taubatnya dan Allah ampuni. Ini faedah besar juga. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. وهذا يؤخذ من اعتراف امرأة العزيز بما وقع منها وتوبتها من ذلك. Ini bisa diambil dari pengakuan Imra'atul Aziz yang menggoda Nabi Yusuf dan dari taubatnya dia. Dia mengakui kesalahannya dan dia pun bertobat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Falyatayaqqadh kullu 'asin wal yatub ila Allah. Hendaknya setiap yang bermaksiat sadar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal an qarib. An qarib artinya dalam bahasa Arab dengan segera. An qarib. Ini sering kita dengar kalimat an qarib, ya. Mata nadhab an qarib insyaallah. Maksud an qarib itu segera. Dalam waktu yang dekat. Ya. An qarib. Nah, ini kita baca-baca banyak manfaatnya. Baca-baca bahasa Arab, ya. Dan semoga yang hadir, yang menyaksikan, ya, Allah berikan pemahaman dan Allah berikan ilmu bisa membaca bahasa Arab. Allah berikan kekuatan untuk belajar bahasa Arab dan memahaminya. Karena bahasa Arab ini bahasa yang dengannya kita bisa baca Quran, ngerti isinya, baca hadis, ngerti isinya, baca kitab-kitab tafsir, buku-buku hadis, baca kalam ulama, nikmat, Masya Allah. Ya. Dan belajar nahu, sorof, belajar dikit-dikit. Ya, kemudian baca kitab-kitab ulama. Insya Allah dengan baca itu antum bisa ngomong sendiri.
Ya, diulang-ulang juga bisa ngomong bahasa Arab. Nah, itu. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab nih, kita nyimpang sedikit ikhwan ya. Ketika belajar bahasa Arab, itu kita harus tahu tujuan kita belajar bahasa Arab itu apa, gitu. Kadang Anda harus berkata di sini, kadang sebagian kita nggak ngerti belajar bahasa Arab, cuma ikut-ikutan. Tujuannya apa nggak tahu. Ya, Anda pernah mendatangi sebuah tempat tersebut tanya ke Anda, Ustaz, di sini ada program bahasa Arab. Iya, bagus, Masya Allah. Gimana kurikulumnya? Anda lihat kurikulumnya kurang pas dengan yang datang. Kan macam-macam, latar belakang orang nggak bisa disamakan ya. Ada yang sekolah, ada yang ma'had, ada yang selain ma'had, yakni pengajian, majlis taklim. Itu harus bisa dibedakan antara ma'had dengan majlis taklim. Jangan disamakan bukunya. Ini bagi yang ngajar bahasa Arab juga harus perhatian. Ya. Jadi kalau ma'had itu pakai al-arabiyatu baina yadaik, itu pas, cocok. Cocok karena apa? Karena yang belajar pertama anak-anak muda, kemudian sudah bisa ngaji lancar, kemudian di ma'had itu ya 2 tahun, belajar dari jam 7 sampai jam 12, sisanya ngomong bahasa Arab terus. 2 tahun keluar bisa ngomong bahasa Arab lancar, kayak antum ngomong bahasa Indonesia. Iya kan? Ini bukunya diadopsi di majelis taklim. Anda tidak mengatakan tidak bagus, ini untuk perbaikan. Untuk perbaikan supaya kita semakin meningkat. Di sebagian majelis taklim cuma sepekan sekali. Yang belajar emak-emak, ya, yang belajar emak-emak diajarkan buku yang sama dengan dari ma'had ini. Cocok enggak, akhi? Ini sebagai pemikiran kita, akhi. Ya kan? Cocok tidak? Ya. Pertama, yang datang itu tujuannya macam-macam. Ada yang nganter anaknya, putra-putrinya. Kemudian habis itu lihat jam lagi. Belajarnya sejam setengah. Sejam setengah, seriusnya mungkin 10 menit. Sisanya ngobrol. Ngopi plus makan kue-kuean. Ada risol, ya, dan seterusnya. Tayyib, Anda bilang, ini mau belajar sungguh-sungguh atau mau main-main saja? Yang itu. Kalau hanya sekedar main-main, ya diwarnai sedikit dengan bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau mau lebih serius nggak begini. Tujuannya misalkan antum mau ingin bisa baca kitab, atau antum mau jadi TKI, ya, atau mau jadi bisa ngomong bahasa Arab. Ini penting. Karena kalau mau ingin jadi TKI, TKW, ya, Anda nggak sarankan TKW ya, TKI, belajarnya lain. Muhadatsanya juga lain, belajarnya amiyah. Dan kalau belajar muhadatsah, ngomong bahasa Arab, itu nggak kepake juga di sana. Antum mau kemana? Ke Saudi, pedagang bisa bahasa Indonesia. Uang Jokowi, uang Prabowo. Indonesia bagus. Ya tidak? Udah ngapalin di sini mau bahasa Arab, pedagangnya bahasa Indonesia, ini gimana ceritanya ini? Ya tidak? Asal belajar bahasa Arab, fokus gimana antum bisa baca kitab untuk memahami Quran dan Sunnah. Di situ yang difokuskan. Nah itu. Durusul lughah, kitab Durusul lughah bagus. Itu sangat bagus untuk dipelajari. Karena Masya Allah Durusul lughah itu. Dan di Roja dipakai kan. Ya. Dulu sahabat ana rahimahullah, Ustadz Hamzah Abbas ngajar. Juga Ustadz Mas'ud, Masya Allah. Antum pelajari itu jilid 1, 2, 3, 4, selesai bisa insya Allah.
Kemudian selebihnya antum belajar nahu, sorof dan seterusnya, ngapalin, baca kitab. Setahun 2 tahun bisa baca kitab, masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan antum untuk memahami bahasa Arab. Ya, sehingga nanti masyayikh datang dari luar ke sini, Ustaz nggak butuh terjemahan antum, duduk aja deh antum deh, duduk. Bagus kalau begitu, masya Allah, ya kan? Ustaz istirahat, nggak usah, nggak butuh, gitu. Ya, bisa bahasa Arab semua, akhi, subhanallah. Ya, itu. Jadi kalau yang Allah muliakan, bahasa Arab itu enak, indah. Ya. Baik, kembali ke sini. Ini intermezzonya panjang banget nih. Tinggal apa ya, sesekali ya. Nah, baik. Nah, nasihat dari penulis rahimahullahu taala, falyatayaqqaz kullu 'asin wal yatub ila Allah. Jadi setiap orang yang bermaksiat hendaknya sadar, ya, bangun dari keterpurukannya. Maksudnya begitu. Kemudian kembali kepada Allah, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala min qarib, ya, dengan segera. Fa inna Allah azza wa jalla yatubu ala man taba wa yaghfiru lah. Karena Allah azza wa jalla akan menerima taubat orang yang bertobat kepadanya dan mengampuninya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 82, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihah thumma ihtada. Wa inni, dan sesungguhnya aku, laghaffar, maha pemberi pengampunan, kata Allah, liman taba, bagi orang yang bertaubat, wa amila salihah, dan bagi yang beramal soleh, thumma ihtada, kemudian dia berada tetap di jalan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, wa inni laghaffarun, sesungguhnya aku maha pengampun. Mengampuni siapa? Liman taba, bagi orang yang bertobat. Nah, ini nasihat dari Syekh rahimahullah, hendaknya setiap yang bermaksiat sadar dan bangkit, bangun dari keterpurukannya. Tidak ada yang bersih di antara kita, ikhwan Allah, ya kan? Yang maksum hanya Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 118, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim." Kemudian Allah menerima taubat mereka, liyatubu, agar mereka tetap dalam keadaan taubat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Fa ya ayyuhal 'asi tub ilallah. Ini nasihat dari Syekh Abu Islam. Wahai orang yang bermaksiat, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jal taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Qabla kudumil maut, sebelum datangnya kematian. Jadi ini nasihat dari beliau, ikhwan Allah muliakan. Sebelum datang kematian, segera taubat. Dan datangnya kematian kita nggak tahu kapan datangnya. Apakah 40 tahun lagi, apakah 30 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau 2 tahun lagi, atau setahun lagi, atau bahkan bisa jadi sepekan lagi, atau nanti malam, kita nggak tahu juga. Ya, nanti malam meninggal, ya, belum siap kita. Segera bertobat pada Allah. Siapa yang bisa menjamin hidup kita sampai besok? Siapa yang jamin hidup kita sampai besok? Nggak ada yang bisa jamin. Ya, nggak ada yang bisa jamin, ikhwan. Ada orang naik mobil, ikhwannya Allah muliakan. Dia nganter yang sakit. Ana baca lama nih kisah ini di ambulan, ya. Bawa yang sakit. Supir plus pengantar. Yang supirnya sehat, pengantarnya juga sehat. Yang sakit sudah istilahnya kita ngap-ngapan.
Ya, dibawa rumah sakit ambulan, antum tahu sendiri. Qadarullah tabrakan mobil itu. Apa yang terjadi? Supirnya meninggal, yang antar meninggal. Yang sakit hidup. Gimana ceritanya tuh? Ya. Jadi padahal yang nyupir ini, wah sebentar lagi yang saya bawa mati nih. Ya, yang antar juga sabar, ya. Ya. Subhanallah ikhwan, enggak taunya yang meninggal yang sehat. Subhanallah. Dan banyak kejadian ikhwan yang Allah muliakan. Ya, kita punya teman dulu, anak punya teman. Itu Masya Allah, naik motor, baik dia naik motor, anaknya baik. Mau kuliah, ya. Kemudian kehantam mobil, meninggal. Ada yang pakai mobil, masih muda-muda, istrinya masih muda, anak-anaknya masih kecil. Satu mobil berapa orang, tabrakan, meninggal semua. Subhanallah. Ya. Jadi nggak ada yang bisa jamin kita ini hidup lama. Maka oleh karena itu kita ingat-ingat nasihat Syekh, nasihat yang sangat baik buat kita semua. Kata beliau, "Fa ya ayyuhal 'asi tub ilallah." Wahai orang yang bermaksiat, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal, taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Qabla qudumil maut, sebelum datangnya kematian. Wastajib liqaulihi ta'ala, dan jawablah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini Allah perintahkan agar kita semua bertobat dengan taubat nasuha. Waliqaulihi ta'ala, juga ada firman Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku sekalian, alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sebagian orang yang melakukan maksiat, dia merasa putus asa. Saya banyak dosa. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni atau tidak? Putus asa. Allah Subhanahu wa taala manggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Subhanallah. Ini panggilan Allah. Di surat Az-Zumar ayat ke-53. Ya ibadi, hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan ibadi, hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala larang kita semua untuk putus asa atau dari putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran. Siapapun yang jatuh pada perbuatan maksiat, jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala larang kita dari putus asa. Kata Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Subhanallah. Semua dosa, kalau hamba itu berharap kepada Allah ampunan, bertobat kepada Allah ampunan dengan taubatan nasuha, bertobat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni. Hatta dosa yang paling besar, dosa syirik. Dosa syirik, dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dosa syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, ya. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, syirik saja diampuni, syaratnya bertobat sebelum meninggal. Tapi kalau misalkan meninggal dalam keadaan syirik, masuk neraka. Tapi kalau bertobat dulu sebelum meninggal, walaupun syirik, diampuni sama Allah. Allah bilang innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa.
Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di surat An-Nisa ayat 17 Allah Taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim." Sesungguhnya taubat itu atas Allah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat dengan dasar kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertobat kepada Allah dengan segera. Faulaika yatubullahu alaihim. Maka mereka itu Allah ampuni. Allah terima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, selesai ikhwan. Mihna yang pertama. Nah, sekarang kisah Yusuf alaihissalam al-minhatu ats-tsaniyah, bukan mihna tapi minhah, ya. Al-minnah atau al-minhatu ats-tsaniyah. At-tamkinu fil ard. At-tamkinu fil ard. Apa itu at-tamkinu fil ard? At-tamkinu fil ard itu Allah memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf di atas muka bumi ini. Yusuf, kata penulis, ya, marra khilala qissatihi bimihanin thalath wa minahin thalath. Jadi Yusuf itu melalui 3 ujian besar dan mendapatkan 3 anugerah besar. Jadi sebelum mendapatkan anugerah ada ujian-ujian itu. Ujian-ujiannya luar biasa. Itu tahapan yang kita sudah bahas, ya. Ujian yang pertama ma'a ikhwatihi, bersama saudara-saudaranya yang iri, cemburu sama Yusuf. Allati intahat bi wad'ihi fil bi'r, yang ujungnya adalah Yusuf dicemplungkan. Tahu cemplungkan? Itu bahasa Cirebon, dicemplungkan. Tahu cemplung? Ya, dimasukkan, ya. Ini lagi memasyarakatkan bahasa Cirebon nih. Ya. Dilemparkan, dimasukkan ke sumur. Itu Nabi Yusuf. Antum bisa bayangkan, dan sebelum dimasukkan ke sumur, dipukul, dihina, dicela, ya, macam-macam, dibuli sama saudara-saudaranya. Padahal baru lepas dari pandangan Yakub. Nah, padahal awal sama Yakub kan seakan-akan akan menjaga Yusuf. Ketika sudah tidak terlihat lagi sama Nabi Yakub, ya, dipukul, ya, kemudian diejek, dihinakan, ya, didorong sana, dorong sini, sampai dimasukkan ke sumur, dan alhamdulillah ada batu. Gitu. Ini mihna pertama. Ya, sakit hatinya kalau digitukan sama saudara-saudara. Yang mestinya saudara itu apa? Mengayomi kan. Kakak-kakaknya mengayomi, harusnya begitu. Yang kedua, mihnatuhu ma'a imra'atil aziz. Ujian Nabi Yusuf bersama Imra'atul Aziz, digoda oleh perempuan yang sangat cantik dan dia pembesar, ya, dan Nabi Yusuf pun jauh. Nabi Yusuf pun masih muda, jauh dari kampungnya, dan dia berkuasa, dan juga semua keadaannya, kondisinya mendukung, ya. Kemudian pintu-pintunya ditutup, abwab itu enggak satu bab, wa ghallaqatil abwab. Itu ujiannya dan lulus dari ujian ini. Yang ketiga, mihnatuhu fi sijn. Ujian Nabi Yusuf di mana? Di penjara. Di penjara Nabi Yusuf bertahun-tahun, dizalimi. Nah, itu. Tanpa ada kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Disamakan dengan orang-orang yang di penjara yang melakukan tindak kriminal. Nah, itu. Ini ujiannya luar biasa. Ya kan? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan insyaallah setelah Nabi Yusuf kita akan bahas juga Nabi yang lain, ada yang lain bukan yang lain. Ada Nabi Ayub, luar biasa. Ini pelajaran buat kita.
buat kita semua. Ya. Jadi pelajarannya juga indah dari Quran. Ayat-ayat yang nyata. Ini kisahnya bukan kisah fiktif. Kisahnya kisah nyata. Ya. Nah, Anda sudah dengar azan ya? Masuk azan, akhi. Fadal, azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. ولما كان من سنة الله عز وجل في هذا الكون أن المنح دائما تكمن في المحن وأن الفرج دائما يكون بعد شدة الكرب واليسر دائما يأتي بعد العسر فقد خرج يوسف عليه السلام من المحن الثلاث إلى منح ثلاث. Jadi merupakan sunnatullah di alam ini, ikhwan yang Allah muliakan, yang namanya anugerah, minah, itu datang setelah ujian. Jadi orang setelah diuji dapat anugerah. Ya. Jadi kelapangan datang setelah kesulitan. Kemudahan datang setelah kesusahan. Nabi Yusuf keluar dari 3 ujian besar untuk mendapatkan 3 kenikmatan, 3 anugerah besar. Dan 3 minnah, 3 anugerah besar yang disebutkan di sini adalah yang pertama, khurujuhu minas sijni wa julusuhu ma'al malik. Keluar dari penjara kemudian duduk bersama raja. Ini anugerah yang pertama. Ya, anugerah yang pertama, keluar dari penjara kemudian duduk bersama raja, dimuliakan. Bahkan orang yang terutama di kala itu. Kemudian yang kedua, al-minhatus tsaniyah tamkinu Yusufa alaihi salam fil ard. Allah berikan tamkin, kedudukan di muka bumi. Dan ini insyaallah mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang masalah tamkin, khilafah, ya, kekuasaan itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul yang ngasih itu Allah. Allah kasih kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kita akan, kalau kita baca surat Ali Imran ayat 26, itu ada ayat yang berbunyi Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakanlah ya Allah, malikal mulk, yang memiliki kerajaan. Jadi yang memiliki kerajaan itu Allah. Tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau ambil kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan kau memuliakan, memberikan izzah, kemuliaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan kau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ada kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ini diajarkan kita sama Allah, ikhwan. Kembalinya semua kepada siapa? Allah. Allah kasih kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah ambil dari siapa yang Allah kehendaki. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah, ya, itu Imra'atul Aziz sempat berkata gini, Subhanalladzi ja'alal abida mulukan bi ta'atih wa ja'alal muluka abidan bi ma'siyatih. Maha suci Allah yang telah menjadikan budak, orang biasa, menjadi raja dengan dasar ketaatan kepadanya. Dan maha suci Allah yang telah menjadikan raja-raja yang berkuasa menjadi budak dengan sebab maksiatnya. Itu. Jadi ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebutkan banyak
di Al-Quran bahwa al-khilafah, al-istikhlaf, kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini minhah yang kedua. Minhah yang ketiga, ijtima'u Yusuf bi abawaihi wa ikhwanihi. Ini minhah yang ketiga. Bertemunya Nabi Yusuf dengan dua orang tuanya yang sangat dia rindukan, yang sangat beliau sayangi, dan kedua orang tuanya juga yang Nabi Yakub, ya, itu menangis terus sampai matanya buta, mengingat Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ujiannya semuanya, ujian Allah berikan kepada Nabi Yakub besar, ujian Allah berikan kepada Nabi Yusuf juga besar. Berpisah, ya, lama sekali, bisa belasan tahun bahkan lebih. Ya, dari kecil sampai dewasa, sampai besar, ya, bisa puluhan tahun malah, ya, nggak belasan tahun. Kemudian ketemu, masya Allah. Ini luar biasa, ketemunya dalam keadaan yang luar biasa lagi. Jadi pembesar. Kemudian dikumpulkan juga sama ikhwannya, sama saudara-saudaranya. Dan Nabi Yusuf pemaaf, subhanallah. Ya, kalau kita, tak panjarain semua nih. Ya, dulu buang saya, sekarang kalian nih gimana gitu ya. Subhanallah, nanti kita lihat bagaimana Nabi Yusuf. Itu akhlaknya luar biasa, akhi. Ini enggak pelajaran yang banyak dari Nabi Yusuf itu, banyak sekali. Sabarnya, pemaafnya, betul-betul lurus hatinya. Hatinya bersih, lurus. Ini pelajaran ikhwan, orang yang lurus itu akan selamat dunia akhirat. Udah, kita jadi orang lurus aja udah. Lurus, gak mau belok kanan, belok kiri, lurus aja. Jadi kalau jalan gimana ya? Kalau jalan tuh melihat jalan, ya. Tapi lurus. Ya, maksud lurus itu lurus. Kalau suruh jalannya di kiri, walaupun lagi kosong di kiri aja udah, jangan nyalip-nyalip. Ya. Kalau antum, ana kasih contoh. Kalau kita naik mobil, naik motor, ya, kita jalannya lurus, santai, nyaman, sesuai dengan aturan, ya, berapa speednya, nyantai, nyaman nggak kita hidup? Nyaman. Kalau ada masalah tabrakan, kita juga nyaman, kita nggak salah. Tapi kalau misalkan, kalau bahasa Cirebonnya gerasa gerusu, tahu gerasa gerusu, ya, nyalip sana, nyalip sini, ya, senggol sana, senggol sini, kalau celaka gimana? Wah, nangis-nangis akhi. Padahal petang-petang awalnya. Tapi kalau yang lurus, masya Allah, nyaman hidup. Dia nyaman dengan Allah, Allah dekat, ya kan? Dan manusia pun nggak ada takutnya orang yang lurus itu. Mau apa coba? Lurus, ya kan? Nggak disalahkan yang lurus. Ya, jadi hidup lurus itu nikmat. Lurus saja. Hati diluruskan, lisan diluruskan, amalan diluruskan. Kemudian diluruskannya sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang hidupnya lurus nggak takut. Yang nggak lurus itu pasti takut. Itu. Tapi yang lurus nggak takut, insya Allah. Ya. Nah, ini ikhwah yang Allah muliakan. Saya minta maaf pertanyaannya belum ana jawab. Ya. Dan alhamdulillah saya ngomong dalam pertemuan yang dulu kan, nggak janji. Ya, taib. Waktunya anak kira cukup sampai sini, insyaallah kita lanjutkan dulu, ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.